yang terbaru itu loh, yang negara Indonesia yang memang dia tuh anak tipu. Atas nama Pak Topan tuh ya? Nah iya, kamu tahu juga? Tahu aku, waktu itu kan Pak Topan kita cerita tuh. Oh iya, pas ketemu matkul sih ya. Halo guys, kita sekarang lagi ada di Lab Botani baru dan di sekeliling kita ini tuh ada kebun biologi, bisa dilihat ya. Ini tuh hijau-hijau banget, sejuk. Kalau mau nugas bisa di sini nih, karena ini tuh benar-benar adem banget ya. Lihat, coba lihat. Itu bukan gitu. Enggak, itu bukan. Udah ya. Kamu tahu nggak sih terkait yang kemarin itu anaknya kasian banget ya, soalnya takutnya dia emang anak kos, terus tiba-tiba dia distribusi itu, nanti kan uang yang memang aslian bang. Apa sih Ci? Ada nyamuk itu yuk, so tidak. Yuk, ada nyamuk tadi, so tidak. Halo teman-teman, selamat datang di PJBL Kelompok 5 Cadra Estiva. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang relevan, yaitu tentang hoax. Mari kita jelajahi bersama. Hoax dapat didefinisikan sebagai penyebaran informasi yang palsu atau penyebaran berita yang tidak jelas. Hoax dibagi atau menyebar dengan berbagai macam. Yang pertama dengan berita yang tidak benar kebenarannya, yang kedua itu dan juga bisa dalam bentuk gambar yang diklaim secara palsu. Oke, ada beberapa ciri yang membantu kita untuk mengidentifikasi sebuah hoax. Yang pertama, kita bisa dilihat dari sumber informasinya. Sumber informasinya terpercaya atau tidak. Jika tidak dipercaya, kemungkinan besar itu merupakan berita hoax. Yang kedua, kita bisa lihat dari tata bahasanya. Bisa mengundang perhatian atau bisa dilebih-lebihkan. Kemungkinan itu merupakan berita hoax. Dan untuk dampaknya, dampak berita hoax sangat negatif ya, sangat bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan, bahkan kerugian finansial. Maka dari itu, perlu kita untuk melakukan literasi digital lebih lanjut. Bagaimana sih cara mengatasi berita hoax? Yang pertama, verifikasi dulu informasinya sebelum disebarkan. Dan yang kedua, waspada terhadap judul yang bersifat sensasional. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, edukasikan diri sendiri agar lebih bisa berpikir kritis dalam mengambil informasi. Sekian. Potensi informasi yang salah, hoax, atau bahkan menyesatkan yang disengaja, itu akan selalu ada. Tapi, seperti itulah fakta pada zaman sekarang. Karena sekarang kita ada di zaman yang namanya information abundance, yang artinya kita mudah untuk mencari informasi dan mudah juga untuk dimanipulasi oleh informasi. Dan belum tentu progres teknologi menuju information abundance di zaman sekarang itu adalah proses menuju kebaikan. Bahkan bisa jadi makin banyak kejahatan-kejahatan yang berbasis informasi. Sebagai mahasiswa yang menjadi agen perubahan, harus bisa memberantas berita hoax. Berikut beberapa pendapat dari mahasiswa Universitas Siliwangi. Oke, menurut pandangan aku pribadi, salah satu penyebab dari maraknya hoax itu karena kurangnya literasi digital dari mahasiswa Universitas Siliwangi itu sendiri. Nah, tidak hanya mahasiswa Universitas Siliwangi, tapi seluruh elemen dari Universitas Siliwangi juga mungkin belum sepenuhnya mampu dalam mencerna informasi yang benar dan yang salah. Nah, biasanya itu ketika ada informasi yang masuk tidak diolah kembali gitu, tidak dikritisi kembali, sehingga timbullah berita-berita yang tidak kredibilitas itu tidak terjamin gitu, sehingga hoax itu merajalela kesadaran bagi kita sendiri lah, kita bisa mencari informasi lebih dalam lagi untuk memastikan apakah informasi yang tersebar di
dalam jaringan itu atau internet itu benar apa adanya gitu. Kita kan bisa memfilter lah apakah ini informasi benar terjadi di sekitaran kita, yang seperti itu. Salah satunya dengan menanggapi yang tadi kayak memfilter. Kita tuh bisa membedakan mana berita yang memang bisa kita asumsi atau bisa kita hindari, kayak berita hoax yang memang tersebar di kalangan mahasiswa. Yang keduanya kita juga harus memiliki aksi. Salah satunya menyebar konten-konten yang bisa dimanfaatkan, seperti kita misalnya di biologi, bagaimana cara pemanfaatkan ekosistem, pemanfaatan alga. Terutama nanti kalau kalian sudah masuk di tingkat 2, kalian akan ada yang namanya keanekaragaman hayati di alga-algaan. Kalian akan tahu bagaimana cara kehidupan alga tuh kayak gimana gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk disebarluaskan di konten-konten. Salah satunya teman saya, tahu kan Sadam? Iya. Ya itu kan di TikToknya tuh cara-cara menggambar alga kayak gimana, penjelasan alganya kayak gimana gitu. Atau kalian secara tidak langsung nanya kan ke kating-kating gitu, tag ini gimana? Nah itu juga bisa dijadiin, misalnya dikumpulin dalam satu jurnal kayak blogspot, tulisan-tulisan study poll atau dan lain sebagainya. Berarti Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Dengan menjadi konsumen informasi yang baik, kita dapat membantu mencegah penyebaran hoax dan membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam informasi. See you next time and bye-bye.